Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada penciptaan di muka bumi ini yang bernilai sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada yang Engkau ciptakan di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini semuanya bernilai sia-sia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesedihan kecuali akan datang setelahnya kebahagiaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan kecuali akan datang setelahnya fajar yang terang benderang. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan kesempitan kecuali kelapangan juga akan datang setelahnya. Tidaklah ada rasa duka kecuali bersamanya ada rasa suka. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap fuqara dan masakin. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap orang-orang yang merasakan kesulitan dalam hidupnya. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap orang-orang yang merasa dizalimi. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap orang yang merasa yang mendapatkan kesakitan di dalam hidupnya. Muhadarah ini adalah risalah kepada orang yang merasa dunia ini sempit baginya sehingga tidak ada lagi pintu kembali. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap orang yang merasakan kegelisahan, kegusaran, kegalauan dalam hidupnya. Muhadarah ini adalah risalah kepada setiap orang yang dililit hutang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang para pemuda kafir Quraisy ingin melakukan sebuah kriminal yang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah sampai di pintu Gua Thur, ada ketakutan yang luar biasa yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar merasakan ketakutan yang luar biasa, kegelisahan akan ditangkapnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dibunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan mendapati kita. Semua kita pada hari ini berada hidup di dalam goa ini. Kita hidup dalam goa ketakutan, hidup dalam gua kefakiran, hidup dalam gua kezaliman, hidup dalam gua kesakitan, ketakutan yang luar biasa. Begitu juga yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cara keluar dari gua-gua ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kalimat yang menjadi pelajaran di dalam sirah nabawiyah. Kalimat yang dinukilkan sendiri di dalam ayat Al-Quran. Kalimat yang bisa memberikan harapan kepada setiap orang yang sudah berputus asa. Kalimat yang bisa menggerakkan setiap hati umat Islam yang mengimpikan kapan Islam ini akan bangkit dan menang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allah thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengira hanya kita berdua saja yang ada di dalam gua ini? Di mana engkau meletakkan Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jangan kalian takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Keyakinan ini sungguh sudah banyak hilang
di dalam setiap hati setiap muslim. Ketika dia meminta kepada Allah, kemudian Allah belum mengabulkannya, dia mencari pintu yang lain. Dia pergi menemui orang lain. Ketika orang itu sakit, dia mengharapkan kesembuhan, tetapi belum diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dia akan mencari pintu yang lain. Dia akan pergi mencari dukun, atau mencari jalan keluar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata salah seorang ulama saleh, salafun saleh, kalau engkau meminta kepada Allah, maka mintalah seperti anak kecil yang meminta kepada ayahnya atau kepada ibunya. Anak kecil ketika ia menginginkan sesuatu, dia akan terus memegang baju bapaknya. Dia tidak akan melepaskan baju itu sampai bapaknya membelikan apa yang dia inginkan. Kalaupun tidak berhasil, si anak kecil tadi akan menangis, bahkan kalau perlu berteriak, merengek, agar apa yang dia inginkan dapat dia capai. Ulama salafun saleh mengatakan, ketika engkau meminta kepada Allah, mohonlah kepada Allah seperti engkau meminta bagaimana anak kecil itu meminta kepada bapaknya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada engkau sakit sehingga terbujur di atas kasur, siapa yang memberikan sakit itu? Allah. Ketika engkau merasa sehat badan, siapa yang memberikan kesehatan itu? Allah. Ketika engkau merasakan fakir, siapa yang memberikan kefakiran itu? Allah. Ketika engkau merasakan kecukupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta dan kekayaan, siapa yang memberikan itu? Allah. Maka Allah Ta'ala mampu memberikan kefakiran kepada seorang hamba, begitu juga setelahnya akan Allah berikan kecukupan. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberikan sakit kepada seorang hamba, setelah itu pasti Allah akan berikan kesembuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb. Setiap orang tidak akan khawatir ketika dia memiliki bapak. Bagaimana seorang hamba khawatir ketika di sisinya ada Rabb? Allah bersamamu ketika engkau fakir. Allah bersamamu ketika engkau berkecukupan. Allah bersamamu ketika engkau menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu ketika engkau bahagia. Tahukah a'zamu du'a ila Allah? Doa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja sebagian orang mengatakan, oh ketika aku sakit, sakitku tambah parah, kemudian aku mengatakan, ya Allah, aku mengadu kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku. Mungkin saja sebagian orang mengatakan, ketika aku dililit hutang, ketika aku mendapatkan kesusahan dalam hidupku, kemudian aku baru mengadu kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Allah. Tahukah kita, doa yang paling agung di sisi Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala memberikan kepada engkau kecukupan, kemudian engkau mengatakan, ya Rabb. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada engkau kesehatan badan, kemudian setelah itu baru engkau mengatakan, ya Rabb. Ta'araf ilallah fi raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah pada waktu engkau dalam keadaan lapang, niscaya Allah juga akan mengenalmu pada saat engkau dalam mengalami kesulitan. Setiap orang memimpikan, ya Allah, ya Rabb, kapan kemenangan ini akan datang? Ya Rabb, ya Allah, kapan Islam ini akan bangkit? Tetapi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin saja telah berlalu kepada kita 1 minggu, atau telah kita lewati 1 bulan. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, pernahkah kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan, dengan benar-benar keyakinan? Pernahkah kita bangun di sepertiga malam terakhir kemudian mengatakan kepada Allah, membentangkan sajadah, baru kemudian merengek kepada Allah? Pernahkah kita dalam minggu ini menjatuhkan air mata kita, padahal kita memimpikan kebangkitan untuk Islam itu sendiri, tetapi diri kita sendiri tidak pernah melakukan meminta kepada Allah dengan sebenar-benar merengek kepada Allah? Maka muhadarah ini adalah al-firaru ilallah, segera menuju pintu Allah Ta'ala, menyegerakan diri menuju pintu Allah Ta'ala. Ketika seorang ulama, ketika seorang hamba diberikan ujian, kemudian dikatakan kepadanya,
ketuklah pintu Allah. Apa katanya? Waihak, celaka engkau. Sejak kapan aku perlu mengetuk pintu Allah? Memangnya pintu Allah itu ditutup? Sejak kapan pintu Allah itu tidak pernah terbuka? Pintu Allah selalu terbuka. Pintu Allah selalu terbuka kepada setiap hamba-hambanya. Kadang-kala Allah Ta'ala memberikan ujian kepada seorang hamba. Allah Ta'ala memberikan kepada kita ujian yang tidak pernah ada henti-hentinya. Sakit, ujian rumah tangga, ujian keuangan, bahkan ujian yang hidup dalam komunitas kita, ujian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, laqad ibtalaitu abdi min ibadiyas salihin. Aku sungguh telah menguji hambaku dari hamba-hambaku yang saleh. Kenapa? Lima ya Allah. Kenapa bisa begitu ya Allah? Kata Allah, li'ajli an asma' sautah, agar aku bisa mendengarkan suaranya. Bisa jadi Allah menguji kita agar kita kembali kepada Allah, kita merengek kepada Allah. Inna Allah yuhibbu 'abdan lahu. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang suka merengek kepadanya. Ketika engkau pergi menemui seseorang, pergi menemui seorang pejabat, kemudian meminta bantuan kepadanya, mungkin 1 kali dia berikan, 2 kali dia berikan. Tetapi ketika engkau meminta kepadanya 5 kali, bahkan sampai 10 kali, niscaya dia tidak akan pernah mengenalimu lagi. Bahkan dia berusaha menghindar darimu. Tapi Allah Ta'ala, ketika engkau mendekati dirimu kepada Allah Ta'ala, bahkan sampai ratusan kali, bahkan sampai jutaan kali, Allah Ta'ala pasti akan sangat menyukaimu. Karena Allah Ta'ala menginginkan hamba yang seperti demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Umamah, sahabat Nabi SAW, pernah didapati oleh Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Ya hai Abu Umamah, apa yang membuat aku melihatmu berada di masjid tidak pada waktu salat? Waktu salat belum masuk, tetapi dia sudah berada di masjid. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, humumul lazimatni wa duyun. Ya Rasulullah, ada kegusaran di dalam hatiku, ada kegelisahan, ada ketakutan yang luar biasa yang ada aku rasakan dalam hatiku. Begitu pula hutang yang terlilit dalam diriku. Ya Rasulullah, aku punya masalah ya Rasulullah. Ketika seorang hamba memiliki masalah, kemana dia pergi? Pergi ke masjid. Segala masalah akan diselesaikan di masjid. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, inna akrama ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid. Yang mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fakthiru doa, perbanyaklah doa di dalamnya. Bukankah Allah Ta'ala menyelesaikan masalah bagi baginda Nabi SAW sambil mengatakan, wasjud wa tarib, sujudlah engkau wahai Muhammad dan dekatkan dirimu kepada Allah. Ada masalah, sujud kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah. Dan Nabi SAW memberikan solusi kepada Abu Umamah. Oh, engkau merasakan kegelisahan, ketakutan, engkau merasakan kecemasan, ada hutang yang melilitmu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalimat, Allah u'allimuka kalimat. Maukah aku ajarkan kepada engkau kalimat? Rasulullah SAW mengatakan, oh pergi ke rumah si fulan, oh pergi ke tempat fulan. Kenapa? Karena Rasulullah Ta'ala mengatakan, ana ghayatul amali kulluha. Saya ini adalah puncak dari segala harapan. Kalian yang berharap maju kepada saya, kata Allah. Kalian yang ingin mengharapkan datang kepada saya, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Allahu alimuka kalimat. Maka aku ajarkan kepada kamu kalimat. Ajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa yang intinya adalah meminta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sampai seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hamba itu meminta kepada Allah, kemudian belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ia inginkan. Yang ingin Allah inginkan adalah engkau tetap bersabar dan terus meminta kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan pintu Allah walaupun sedetik pun. Siapa yang pernah diusir oleh Allah Ta'ala ketika ia berada di depan pintu Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin kita kembali terus menerus berada di pintu Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Ta'ala selama 18 tahun dengan sakitnya.
Siapa yang bisa merasakan 18 tahun sakit sehingga orang-orang pun merasa bosan untuk mengunjunginya? Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. 18 tahun Allah Ta'ala tak memberikan langsung kesembuhan. Allah Ta'ala memperhatikan Nabi Ayub terus menerus. Inna wajadnahu sabira, kami mendapatkan Ayub berada adalah hamba yang sabar. Ni'mal abdu awwab, sebaik-baik hamba adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. 18 tahun. Apa kata Allah kemudian? Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan permintaan Ayub, kemudian kami bebaskan dia dari sakitnya ia derita. Nabi Yunus alaihissalam ketika sudah berada dalam 3 kegelapan, fi dhulumatin thalath, gelapnya laut, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan permintaan Nabi Yunus, kemudian kami selamatkan dia dari kegelapan. Begitu juga kami akan menyelamatkan orang-orang beriman selama dia berharap kepada Allah. Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu, ketika dia meminta kepada Rabbnya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, ya Rabb, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri ya Rabb, aku belum punya keturunan ya Rabb. Dzikru rahmatika rabbika abdahu Zakaria, ketika Allah menceritakan tentang kisah hambanya Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Zakaria memohon kepada Allah dengan sebenar-benar permohonan yang lembut. Apa permohonannya? Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Rabb, tulangku sudah keropos. Wasta'ala ra'su syaiba, ya Rabb, rambutku sudah beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi ketika aku berdoa kepada engkau, aku tak pernah merasakan kecewa. Aku tak pernah merasakan hilang harapan ketika aku berdoa kepada engkau. Apa yang dia minta? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, ya Rabb, aku minta keturunan. Padahal wa kanat imra'ati akira, padahal istrinya seorang perempuan yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, ya Rabb, berikan aku keturunan. Padahal Nabi Zakaria berumur 100 tahun, istrinya berusia 90 tahun, tulangnya sudah keropos, rambutnya sudah berkuban, ditambah lagi istrinya yang mandul. Permintaan Zakaria yang terlalu besar, tetapi ia tahu yang mengabulkan adalah Zat yang maha besar. Permintaan Zakaria memang luar biasa besar, tapi dia tahu yang mengabulkannya adalah Zat yang maha besar. Apa kata Allah? Fastajabna lah, kami kabulkan permintaan Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepada dia Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, bukan hanya itu, bahkan kami perbaiki istrinya, akhlak-akhlaknya dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pintu Allah. Segera menuju kepada pintu Allah. Ketika ada masalah yang kita hadapi dalam minggu ini, masalah yang kita hadapi dalam hari ini, innalaka rabban kafaka bil amsa yakfika fi ghadin ma yakun. Engkau punya Rabb yang telah menyelesaikan masalahmu pada hari kemarin, begitu juga esok hari engkau punya Rabb yang sama yang akan menyelesaikan masalahmu. Berdoa kepada Allah. Cukup katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh api yang nyata, bukan api kefakiran, bukan api sakit, bukan api kezaliman, bukan api dililit hutang, tapi api yang benar-benar nyata. Datang malaikat Jibril, alaka ilayya hajah, kamu butuh bantuanku wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Amma alaka fala wa amma ilallahi fana. Adapun kepada engkau makhluk, saya makhluk, apa daya kita sama-sama makhluk. Amma ilallahi fana, keyakinan yang luar biasa. Adapun aku minta kepada Allah. Tidak perlu wasilah, tidak perlu ada perantara, langsung kepada Allah. Pintu antara engkau dengan Allah terbuka. Nabi Ibrahim selalu meminta kepada Allah sambil mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan dia sebaik-baik penolong. Ada masalah katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada musibah katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika dia seyakin-yakinnya mengatakan demikian, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah tak memberikan air hujan untuk mematikan api. Allah tak memberikan tiuran angin untuk memadamkan api. Tapi Allah hanya mengatakan, wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adukan semuanya kepada Allah. Ketika kita mengadu kepada pejabat, butuh waktu 1 minggu, 1 bulan. Kita berharap kepada manusia, entah apa yang terjadi, tidak tahu.
Tetapi Allah yatanazzalu ila sama'i dunya kullalaila. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ya Allah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir di setiap malam, bukan satu kali satu bulan, bukan satu kali satu minggu, tapi setiap malam. Kenapa Allah turun? Seharusnya hamba yang bertanya kepada Khalik, seharusnya bawahan yang bertanya kepada atasan. Tetapi ini tidak. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ingin mengatakan, fahal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Mana orang-orang yang minta akan aku berikan. Engkau sedang memikirkan pekerjaan, minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Engkau mengharapkan pasangan hidup, minta kepada Allah. Engkau mengharapkan kemenangan untuk Islam di negeri ini, minta kepada Allah. Semua kita andaikan bangun sepertiga malam terakhir, kemudian katakan, ya Rabb, tampakkan kebenaran di negeriku ini. Insya Allah Allah berikan kelapangan, Allah berikan, Allah kabulkan. Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyalah. Mana orang-orang yang meminta akan aku berikan pada waktu ini. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Mana orang-orang yang bergelimang dosa di siang harinya kemudian datang minta ampun padaku di waktu ini, akan aku berikan taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Mana orang yang minta ampun, akan aku berikan ampunan padanya. Keyakinan ini wahai kaum muslimin, minta kepada Allah, mohonkan kepada Allah, minta, mohon, adukan semuanya kepada Allah. Katakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagi kita Allah. Dia sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'mal nasir.